توقفنا عند قياس الشبه، أليس كذلك يا إخوة؟ يا إخوة أنتم معي؟ صوتي مسموع يا إخوة؟ نعم يا أستاذ. مسموع أستاذ. طيب توقفنا عند قياس الشبه، أليس كذلك؟ أين الجواب؟ بلى يا أستاذ. طيب إذن بقي معنا قياس الشبه، ثم قياس الدلالة، ثم التنبيه على ما فيما يتعلق بالعلة، ثم بعد ذلك آخر المبحث مبحث النفي. طيب الآن نبدأ بقياس الشبه. قياس الشبه يا إخوة من الأقيسة، ولكن هذا القياس قياس ضعيف، قياس ضعيف. لذلك اختلف العلماء القائلين بالقياس على حجيته، فبعضهم قالوا أو بعضهم قال بأنه ليس دليلا قويا، ليس دليلا أصلا يعني. وبعضهم قال بأنه دليل قوي، عفوا، بأنه دليل لكن ليس قويا. إذا لم يكن هناك غيره فيستدل به، لكنه ليس دليلا قويا، ولا لا يخرج عن كونه دليلا، لكن هو دليل ضعيف يستدل به إذا لم يكن هناك غيره. وقياس الدلالة أقوى من قياس الشبه، قياس الدلالة أقوى من قياس الشبه. طيب قال قياس الشبه هنا يعرف بتعريفين، والتعريفان في الحقيقة في شيئين مختلفين، في شيئين مختلفين. التعريف الأول إلحاق فرعين بأحد الأصلين بأحد بأحد الأصلين الأقرب إلى الفرع. إلحاق الفرع بأحد الأصلين الأقرب إلى الفرع، jadi menyamakan fara' kepada salah satu asal yang paling dekat dengan fara'nya, yang paling dekat dengan fara'. هذا التعريف الأول، الحقيقة الأولى لقياس الشبه. الحقيقة الثانية لقياس الشبه هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف متردد بين أن يكون مناسبا وبين ألا يكون مناسبا. Jadi menyamakan antara fara' dengan asal dengan sifat yang di eh, masih berada di antara atau masih dipertanyakan munasabahnya, masih dipertanyakan apakah dia munasib ataukah tidak. Ya, dia berada di tengah-tengah, bisa dianggap munasib, bisa dianggap tidak. Jadi ini dua hakikat yang benar-benar berbeda, dan para ulama itu eh, berbeda pendapat tentang hakikat qiyasus syabah ini. Ada yang mengatakan qiyasus syabah ya definisi yang pertama. Hakikat qiyasus syabah itu menyamakan antara fara' dengan salah satu asal yang paling mirip dengannya, paling dekat dengannya.
Adapun yang sebagian yang lain itu mendefinisikan qiyasus syabah itu dengan tadi menyamakan farak dengan asal dengan perantara sifat yang itu adalah illat ya. Tapi sifat ini masih dipertanyakan apakah dia munasib ataukah tidak. Illat itu harus munasib. Nah, sifat ini masih di masih bisa dibawa ke kanan dan ke kiri. Bisa dikatakan munasib, bisa dikatakan tidak munasib. Sehingga akhirnya jadilah qiyasus syabah ini. Jadi qiyasus syabah yang pertama itu berbeda dengan qiyasus syabah yang kedua. Baik. Qala wa qiyasus syabah qila ilhaqul far'il mutaraddid baina aslaini bima huwa ashbahu bihi minhuma. Menyamakan fara' yang eh, berada di antara dua asal dengan asal yang paling mirip dengannya. Jadi ada satu fara' bisa disamakan dengan asal A, bisa juga disamakan dengan asal B. Dari satu sisi ada kesamaan dengan fara' A. Di sisi yang lain ada kesamaan dengan fara' B. Maka solusinya adalah dengan menyamakan fara' ini dengan salah satu asal yang paling mirip atau paling banyak kemiripannya dengan dia. Ya, ini fara' ini banyak miripnya dengan yang mana? Yang asal A ataukah yang asal B? Kalau ternyata lebih dekat kepada asal A, ya sudah disamakan dengan asal A hukumnya. Kalau ternyata setelah diteliti itu banyak kemiripannya dengan asal B, ya sudah disamakan dengan asal B. Kesamaannya dengan asal A berarti diabaikan. Kalau kita samakan dengan asal A, maka sisi kesamaannya dengan asal B diabaikan. Walihada yakunu qiyasus syabah qiyasan dha'ifan. Man yastadil bihi yastadil, lakin dal lakin yani yakunu dha'ifan. الذي لا يستدل به خلاص يعني يتخلص منه. طيب قال كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. Ya, seperti mengkiaskan abd dengan hur atau dengan bahimah. Abd ini sebenarnya lebih mirip ke manusia yang merdeka ataukah lebih mirip ke hewan? Abd ini lebih mirip ke manusia merdeka karena dia itu manusia yang yang statusnya budak ya, tidak merdeka. Dalam hukum-hukum agama bagaimana? Apakah disamakan dengan laki-laki merdeka atau orang merdeka? Ataukah disamakan dengan bahimah, dengan hewan? Karena dari sisi abad itu punya kewajiban sholat 5 waktu, dia seperti orang merdeka. Dari sisi dia punya kewajiban, ya, yang dengannya dia dapat pahala, ya. Kemudian dia punya sesuatu yang diharamkan. Kalau dia lakukan, maka dia dapat dosa. Ini dia mirip dengan orang merdeka. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, ya dia dijual, yushtara, wa yuba' wa yuhda, wa yurath. في هذه الناحية هو كالبهيمة يستأجر هكذا يستأجر للعمل ولا يملك شيء ولا يملك شيئا كل ما في يده ملك للسيد. وكثير من العلماء قالوا بأن العبد هنا يلحق بالبهيمة في باب المال. في باب المال يكون العبد مثل البهيمة فهو لا يملك شيئا لا يملك شيئا كالبهيمة. إذا عمل العبد
فإن الربح يكون لسيده كالبهيمة. فالبهيمة إذا عمل شيئا فإن ما يستفاد من عمله لمالكه، فالعبد هكذا، لأن كونه مثل البهيمة أكثر من كونه مثل الحر في باب المال. طيب، قال والمذي المتردد بين البول والمني. المذي هل يلحق بالبول أو يلحق بالمني؟ إذا نظرنا إلى مكان خروجه فهو نفس مخرج البول، نفس مخرج البول، هو يخرج من مخرج البول في الأخير. لكن إذا نظرنا إلى شكله فشكله أقرب إلى المني، فشكله أقرب إلى المني. وكثير من العلماء ألحقوا المذي بالبول، ألحقوا المذي بالبول، فهو نجس كالبول. وبعض العلماء ألحقوا المذي بالمني. والحقيقة حسب العلم المنوي فإن المذي هو جزء من المني، فإن المذي جزء من المني. ومن هنا قياس المذي على المني أقرب من قياسه على البول. فلذلك القول بطهارة المذي في نظري أقوى من القول بنجاسته. القول بطهارة المني أقوى من القول بنجاسته. هو كالمني، المني طاهر على القول الراجح. وإذا ألحقنا المذي بالمني فإننا نقول بطهارة المذي، والله أعلم. لكن كما قلت مذهب الجمهور على أن المذي نجس كالبول، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بغسل المذي. والقائلون بطهارة المذي يمكن أن يجيبوا على الدليل بالقول بأن الأمر لا يدل على الوجوب هنا، لوجود دليل آخر، وهو أن المذي جزء من المني حقيقة. في واقع الأمر المذي جزء من المني. ودليل الواقع هذا يصرف معنى الأمر في حديث المذي من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا إجابة قوية أيضا، هذا إجابة قوية. فلذلك أرى الآن أميل من زمان كنت أميل إلى القول بطهارة المذي. لكن إذا قرأتم الكتب الفقهية قلما تجد من يقول بأن المذي طاهر، قليل يعني.
فهذا قول قلة من العلماء، لكن أرى أن هذا هو الأقوى. أرى أن هذا هو الأقوى، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في بعض روايته، وهذا اختاره ابن عقيل من الحنابلة أيضا. وهناك آثار من السلف يمكن أن يستدل بها على طهارة المذي، والله أعلم، والآثار صحيحة. طيب، هذا قياس الشبه، هذا تعريف قياس الشبه الأول. عندنا تعريف قياس الشبه الثاني. قال المؤلف: وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما min jalbi maslahatin au daf'i mafsadah. Jadi dia menyamakan antara asal dengan fara' dengan sifat yang yuhim, yang sifat itu sepertinya mengandung hikmah tertentu, baik itu berupa maslahat yang didatangkan atau mudarat yang ditolak atau yang dihindarkan. Menyamakan antara asal dengan fara' dengan sifat yang sepertinya mengandung hikmah tertentu, baik berupa maslahat yang didatangkan atau mafsadah yang dihindarkan. Jadi di sini kata-katanya yuhimu, bukan yudhannu, tapi yuhimu. Kemudian musannif bayyana anna al-awsaf thalathatu anna al-awsaf thalathatu aqsam. Imma munasibun mu'tabarun kashiddatil khamr au la, yani au la ay au ghaira au ghairu munasibin. Au la yani au ghairu munasibin. Kalauniha ay launil khamr. Kalauniha ay kalaunil khamri. Wa ta'miha ay ta'mil khamr. فإنه غير مناسب. لذلك الآن عندنا شرب طعمها طعم الخمر، لكنه لا لا كحول فيها، لا كحول فيه، لكن طعمه طعم الخمر ولا يسكر. هل يجوز هذا الشرب أو لا؟ على هذا القول يجوز. يعني إذا نظرنا إلى هذه الناحية هذا الشرب يكون حلالا، وأنا أميل إلى كونه حلالا، لأنه لأن الأصل في الشيء الإباحة. الأصل في الشيء الذي لا يكون عبادة إباحة، فهذا الشرب غير مسكر. فالشرب إذا كان غير مسكر ولا يضر فإنه حلال، وإن كان طعمه طعم الخمر، وإن كان طعمه قريبا من طعم الخمر، لكنه لا يسكر، والخمر يسكر.
wala yadur wal khamru yadur fayakunu hadha syurb halalan mubahan. طيب هذا هو الوصف الثاني، القسم الثاني من الوصف. والقسم الثالث من الوصف ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا، لكونه ممسوحا تارة وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. أنا أرى أنه لو يعني وقف التمثيل على قوله ممسوحة لكان أحسن، لأنه إذا يعني زدنا وبباقي أعضاء الوضوء هذا كأنه يدخل في التعريف الأول، يشبه التعريف الأول. إذن ما تردد إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. لكن إذا توقفنا عند قوله لكونه ممسوحا فيكون القياس يعني فعلا يعني تكون حقيقة هذا القياس فعلا حقيقة أخرى. ما ظن ما ظنة للمصلحة واعتبر الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوح. إلى هنا إذا توقفنا لكان أولى. Jadi menyamakan antara mengusap kepala dengan mengusap khuf dalam masalah tidak adanya pengulangan. Menyamakannya dengan dasar ilat. Ilatnya kaunuhu mamsuha. Kaunur ra'si mamsuha. Jadi sifat kaunuhu mamsuha ini mutaraddid. Hal huwa munasib atau ghairu munasib? Hal huwa munasib atau ghairu munasib? فهذا متردد. هذا ما يسمى بقياس الشبه على التعريف الثاني. قال فالأول قياس العلة، أي القياس بوصف مناسب، هو قياس العلة. وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. والثاني طردي، أي قياس طردي، قياس باطل هذا، طردي باطل. Jadi misalnya menyamakan antara bir, ya, minuman yang eh, bir yang non alkohol, ya, dengan bir yang asli. Karena apa? Karena rasanya sama. Maka kias yang seperti ini kias yang batil. Karena rasa itu tidak diperhitungkan ya dalam syariat. Dalam masalah halal haramnya sesuatu. Bukan karena pedas sekali akhirnya menjadi haram. Bukan karena manis sekali akhirnya menjadi haram. Bukan karena pahit sekali akhirnya menjadi haram. Bukan karena kecut sekali akhirnya menjadi haram. Tidak. Syariat tidak menggantungkan hukum dengan rasa. Ya ada yang pahit, pahit sekali dibolehkan. Ada yang manis sekali dibolehkan. Ada yang kecut banget dibolehkan. Ada yang hambar, tidak apa, dibolehkan. Jadi syariat itu tidak melihat rasa sebagai sesuatu yang mempengaruhi hukum. Sehingga kalau ada kias didasarkan atas rasa, maka ini kias dengan sifat yang ghairu munasib. Dengan wasaf yang ghairu munasib. Kiasnya namanya kias tardi. Kias tardi yang maknanya adalah kias yang tidak benar.
Tardi itu ada dua ya. Ada tardi dalam masalah ini. Ada tardi yang lawannya aks. Ada tardi yang maksudnya seperti ini. Ada tardi yang menjadi lawannya aksi. Jadi ada kias aksi, ada kias tardi. Itu istilah lain ya. Kalau yang kita ini ada kias illah, ada kias tardi. Ini maknanya lain lagi. Kalau kias tardi ini kias dengan sifat yang gairu munasib. Kalau kias tardi yang lawannya kias aksi itu maksudnya adalah kias dengan sesuatu yang yang sama. Jadi hukumnya haram, maka faraknya jadi haram. Hukum asalnya haram, maka farak yang dikiaskan jadinya hukumnya haram. Hukumnya wajib, farak yang dikiaskan kepadanya hukumnya wajib. Ini kias tordi di dalam istilah lain ya. Kalau kias aksi yang lawannya kias tordi itu adalah kias yang hukum faraknya itu berlawanan dengan hukum asalnya. Karena ilahnya yang berbeda atau berlawanan. Karena ilahnya yang berbeda atau berlawanan. Ya seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law wada'aha fil harami lahu akana alaihi wizrun fakadzalika law wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Bukankah kalau kemaluan itu diletakkan di tempat yang haram dia mendapatkan dosa, begitu pula sebaliknya apabila kemaluan itu diletakkan di tempat yang halal maka ada pahalanya, yaitu kias aksi. Jadi faraknya itu hukumnya eh, hukumnya lawan dari hukum asalnya. Kenapa? Karena ilahnya berlawanan dengan ilah asal. Itu kias aksi. Nah, kias aksi ini lawannya adalah kias tardi. Tapi itu kias benar semua ya. Kalau di sini ada kiasul illah, ada kiasun tardi, di sini kias ilahnya sahih, sedangkan kias tardinya batil. Karena maksud dari kias tardi di sini adalah kias yang menyamakan farak dengan asal dengan wasaf yang tidak dipandang oleh syariat sama sekali. Tidak dianggap oleh syariat sama sekali. Qala wathalithu asyabah. Wathalithu asyabah. Berarti kias syabah adalah kias yang hakikatnya adalah menyamakan farak dengan asal dengan sifat yang masih dipertanyakan apakah dia munasib ataukah tidak. Qala wa fi sihhati tamassuki bihi qaulani li Ahmad wa Syafi'i. Wal adhar na'am li itharatihi adh-dhann khilafan lil qadhi. Jadi dalam qiyas syabah ada dua khilaf. Khilaf yang pertama adalah tentang hakikatnya. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang hakikat qiyas syabah. Sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini. Khilaf yang kedua adalah khilaf dalam masalah berdalil dengannya. Apakah kita bisa berdalil dengan qiyas syabah ataukah tidak? Wa fi sihhati tamassuki bihi qaulan li Ahmad wa Syafi'i. Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dua-duanya punya dua pendapat dalam masalah ini. Wal azhar wal qaulul azhar na'am ay yutamassak bihi li itharatihi adh-dhann li itharatihi adh-dhann. Ya maksudnya karena kias syabah ini masih bisa memberikan dhan atau menyampaikan seseorang kepada dhan. Dhan itu kemungkinan besar. Ya. Dengan kita berdalil dengan kias syabah, ya kita bisa sampai kepada dhan. Kias syabah itu bisa menyampaikan seseorang kepada kemungkinan besar. Taib. Wadhannu kafin li itsbati al-ahkam asy-syar'iyyah.
Jadi dzan sudah cukup ya untuk menetapkan hukum syariat. Dan karena qiyasus syabah bisa menyampaikan seseorang kepada dzan, ya sudah berarti yustadallu bihi. Khilafan lil qadi. Yani al-qadi Abu Ya'la la yara anna qiyas asy-syabah dalil syar'i. La yara dhalik. فعند القاضي قياس الشبه ليس دليلا شرعيا أو دليلا معتبرا. طيب يا إخوة، انتهينا من الكلام على قياس الشبه. قال: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط الحكم. لعلنا نقرأ من شرح مختصر روضة إذا كان موجودا. مع الأسف الشديد طيب هنا موجود. طيب هنا يقول: هذه المسألة ليست من مسائل الروضة. Masalah ini bukan masalah yang ada di dalam kitab Raudhatul Nadhir. Jadi At-Tufi eh, meringkas kitab Raudhatul Nadhir, tapi ada beberapa masalah yang bukan yang tidak disebutkan dalam Raudhatul Nadhir. Jadi beliau menambahkan masalah-masalah tertentu. Di antaranya adalah masalah ini. Wa ma'naha idza sahha at-tamassuku bi qiyas asy-syabah, fa hal al-mu'tabar bi-syabah al-hukmi aw bi-syabah al-haqiqi aw bima ghalaba 'ala adh-dhanni annahu manatul hukmi minhuma, fihi thalathatu aqwal. Mithalu asy-syabah al-hukmi syabahul 'abid bil bahimah fi kaunihima mamlukain wal mulku wal wal milku amrun hukmi. ومثال الشبه الحقيقي شبهه بالحر في كونهما آدميين وهو وصف حقيقي. قال القرافي: أوجب ابن علية الجلسة الأولى قياسا على الثانية في الوجوب، وهذا شبه سوري لا حكم شرعي. مثال الثالث أننا ننظر في البنت المخلوقة من الزنا، فهي من حيث الحقيقة ابنته لأنها خلقت من مائه، ومن حيث الحكم أجنبية منه لكونها لا ترثه ولا يرثها ولا يتولاها في نكاح ولا مال، ويحد بقذفها ويقتل بها ويقطع بسرقة مالها، فنحن ألحقناها ببنته من النكاح في تحريم نكاحها عليه نظرا إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه.
والشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعا فقد صار كل من الفريقين إلى اعتبار الوصف الذي غلب على ظنه أنه مناط الحكم في الأصل وهذا هو الأشبه بالصواب لأن الظن واجب الاتباع وهو غير لازم أبدا للشبه حكما ولا للشبه حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهد فيلزم كل واحد منهما تارة والله تعالى أعلم قال واعلم أن قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر لخصمه لأن الخصم لو منع حصول الظن من الوصف الشبهي لاحتاج المستدل إلى بيان اشتماله على المصلحة ولا طريق له إلى ذلك إلا الصبر والتقسيم وحينئذ يبقى قياس الشبه واسطة لاغية لا أثر لها على كل حال يا إخوة آه، قياس الشبه يعني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudah. الآن انتهينا من مبحث قياس الشبه وننتقل إلى مبحث قياس الدلالة. قياس الدلالة يا إخوة الجمع في الحقيقة هي الجمع أو هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. والمراد بدليل العلة يعني بما يدل على العلة وليس المراد بدليل الله يعني أصل العلة وليس المراد بدليل الله يعني بمسالك العلة لا دليل الله يعني بشيء يدل على العلة بشيء يدل على العلة. Jadi di sini menyamakan asal dengan fara dengan sesuatu yang menunjukkan ilat itu. Bukan dengan ilatnya, tapi dengan sesuatu yang menunjukkan ilat. Kalau yang kias biasa, kiasul illah itu menjamak antara asal dengan fara dengan ilatnya. Kalau ini dengan sesuatu yang menunjukkan ilat. Sesuatu yang menunjukkan ilat. Jadi karena ini menunjukkan ilat, ya maka dianggap ilatnya itu. Dianggap itu sebagai ilat. Dianggap ada ilat. Karena ada sesuatu yang menunjukkan ke ilat itu. Maka dianggap ilat ada di kias itu. Al-jam'u baina al-asli wal far'i bidalilil illah. Baik. Qala idhishtirakuhuma. Idhishtirakuhuma karena kesamaan keduanya fihi atau bersatunya keduanya fihi ay fi dalilil illah yufidu ishtirakahuma fil illah. Itu menunjukkan keberadaan keduanya atau bersatunya keduanya pada illat. Idhishtirakuhuma fihi ay fi dalilil illah yufidu ishtirakahuma fil illah. Ya ketika keduanya itu sama-sama eh, menunjukkan illat, menunjukkan kepada illat tertentu, maka berarti keduanya itu punya illat yang sama. Berarti keduanya punya ilat yang sama. Fayashtarikani fil hukmi. Sehingga akhirnya keduanya bersatu dalam hukumnya. Berarti keduanya
sama dalam hukumnya. Karena kesamaan keduanya pada dalilul illah menjadikan kesamaan keduanya pada illah. Dan ketika keduanya sama dalam illah, maka keduanya sama dalam hukumnya. Ini eh, konsep atau dasar kenapa qiyasud dalalah itu bisa dijadikan sebagai dalil. Karena qiyasud dalalah itu menunjukkan karena kesamaan antara fara' dengan asal dalam sesuatu yang menunjukkan kepada ilat, itu menunjukkan bahwa keduanya itu sama-sama ilatnya. Kalau keduanya sama-sama ilatnya, berarti keduanya sama hukumnya. Baik. Qala nahu jaza tazwijuha sakitah. Fajaza sakhitatan kasaghirah. Jaza tazwijuha sakitah. Fajaza sakhitah kasaghirah. Baik. المثال هنا في إجبار البكر. Bolehkah seseorang memaksa wanita yang masih perawan untuk menikahi seseorang? Bolehkah seseorang memaksa wanita yang masih perawan, ya, jadi belum janda maksudnya. Perawan di sini maksudnya belum janda. Untuk memaksa dia, bolehkah seseorang memaksa wanita yang masih perawan, maksudnya yang belum janda, untuk menikahi laki-laki tertentu? Qala fil qiyas jaza tazwijuha sakitah. Bikr itu boleh dinikahkan dalam keadaan dia diam. Ketika ditanya, kamu mau menikah dengan si fulan? Dia diam. Berarti boleh. Berarti itu izin dari dia. Fajaza tazwijuha sakhitah. Maka kalau demikian berarti boleh menikahkan dia dalam keadaan dia tidak senang. Dalam keadaan tidak senang pun berarti dibolehkan. Kasaghirah, seperti wanita yang masih kecil. Seperti wanita yang masih kecil. Umur 6 tahun dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki. Boleh. Walaupun anaknya tidak mau. Qala li'anna jawaza tazwijiha sakitah yadullu ala adami i'tibari ridaha. Karena bolehnya menikahkan wanita yang masih perawan dalam keadaan diam itu menunjukkan bahwa keridhaan dia itu tidak dianggap, tidak dipertimbangkan. Wa idnuha somatuha. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izinnya wanita perawan itu ya dengan diamnya dia. Ini menunjukkan bahwa keridhaan dia itu tidak dipertimbangkan oleh syariat. Idza law i'tubira ridaha la'tubira nutquha ad-dal alaih. Karena seandainya keridhaan seorang wanita yang masih perawan itu dipertimbangkan, maka harusnya eh, perkataan dia yang menunjukkan keridhaannya itu juga dipertimbangkan oleh syariat. Lakinna nutqaha lam yu'tabar. Akan tetapi ternyata tidak harus ada perkataan. Perkataannya tidak dipertimbangkan di sini. Buktinya ketika dia diam, maka boleh. Fadalla ala anna ridaha la yu'tabar. Maka ini menunjukkan bahwa keridhaan seorang
wanita yang masih perawan itu tidak dipertimbangkan. Wa idza lam yu'tabar ridaha jaza tazwijuha wa in sakhitat. Ketika keridhaan wanita yang masih perawan itu tidak dipertimbangkan lagi, maka berarti boleh menikahkannya walaupun dia tidak suka. Idh man la yu'tabaru ridahu fi amrin la farqa baina wuqu'i dhalikal amr ala wifqi ikhtiyarihi au ala wafqi ikhtiyarihi au khilafihi. Kal mar'ah lamma lam yu'tabar ridaha fi talaq jaza adamuhu fi haqqiha bistimrariha ala nikah wa wajiduhu wa wujuduhu yaqta'u nikahaha bihi wa wujuduhu yaqta'u nikahaha bihi. Ya, intinya ketika keridhaan wanita yang masih perawan itu tidak dipertimbangkan oleh syariat, maka ya tidak ada bedanya antara dia ridho dengan dia tidak ridho. Sehingga boleh menikahkan dia dalam keadaan dia tidak senang. Ini seperti tolak, ya. Tolak itu keridhaan wanita tidak dipertimbangkan di situ. Maka talak terjadi baik wanitanya ridho dengan talak itu atau tidak ridho. Karena keridhaan wanita di dalam masalah talak itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Begitu pula dalam masalah yang sedang dibahas. Ya. Wa idnuha somatuha menunjukkan bahwa keridhaan wanita untuk dinikahkan itu tidak dipertimbangkan. Sehingga boleh menikahkan dia dalam keadaan dia tidak suka. Ya, ini dalam masalah wanita yang masih perawan, ya, atau wanita yang masih kecil. Baik. Qala faqad jama'a fi hadzal qiyas. Hadza fi syarah Rawdatul Nadhir. Syarah Mukhtasar Rawdah, afwan. Hadza fi syarah Mukhtasar Rawdah. Faqad jama'a fi hadzal qiyas baina as-saghirati wal bikril kabirah bidalili adami i'tibari ridahuma. Dalam kias ini ada penyamaan antara wanita yang masih kecil dan wanita yang sudah besar tapi masih perawan. Dengan apa? Menyamakannya dengan dalil adami i'tibari ridahuma wa huwa tazwijuhuma sakitataini. Bidalili adami i'tibari ridahuma wa huwa tazwijuhuma sakitataini. Jadi sebenarnya ilatnya itu tidak dipertimbangkan keridhaan keduanya, ya. Sebenarnya ilatnya ini. Ilatnya itu tidak dipertimbangkan keridhaannya. Keridhaannya tidak dipertimbangkan oleh syariat. Itu ilat. Tapi yang disebutkan di sini bukan ilat itu, tapi sesuatu yang menunjukkan ilat itu. Apa? Tazwijuhuma sakitah. Jaza tazwijuha sakitah. Jaza tazwijuha sakitah. Ini yang disebutkan. Padahal ini sebenarnya bukan ilat. Yang disebutkan ini bukan ilat, tapi ini menunjukkan ilat. Yaitu adam i'tibar ridaha. Itu ilatnya. Adam i'tibar ridaha. Jadi jaza tazwijuha sakitah itu menunjukkan ilat tersebut. Bahwa bahwa keridhaannya itu tidak dipertimbangkan oleh syariat. Ada mu'tibari ridaha. Wa huwa qiyasu dilalatin lidzalik. Wa huwa qiyasu dilalah atau qiyasu dalalatin lidzalik. Maka ini disebut karena sisi inilah dia menjadi qiyas dalalah. Bukan qiyas illah. Karena yang disebutkan di situ dalil illatnya, sesuatu yang menunjukkan kepada ilat, bukan ilatnya. Taib. Qala wa min amthilatihi ay min amthilati qiyasid dalalah qauluna la yujbaru al-'abdu 'ala nikah.
La yujbaru al-'abdu 'alan nikah. Seorang hamba sahaya itu tidak boleh dipaksa untuk menikah. Li'annahu la yujbaru 'ala ibqaihi. Karena dia tidak boleh dipaksa untuk menjaga pernikahannya. Ya dia boleh mentalak istrinya kalau dia menginginkannya. Yakni istidamatahu. Maksudnya istidamatun nikah. Ya dia tidak boleh dipaksa untuk terus mempertahankan pernikahannya. Budak juga boleh mentalak. Fala yujbaru 'ala ibtidaihi kal hurri. Maka ya tidak boleh dia dipaksa untuk menikah. Untuk menikah. Kal hurri. Seperti orang merdeka. Seperti orang merdeka. La yujbaru al-'abdu 'ala nikah li'annahu la yujbaru 'ala ibqaihi. Fala yujbaru 'ala ibtidaihi kal hurri. Taib, sisi kenapa ini bisa disebut qiyas dalalah? Qala huna. Fa'adamu ijbarihi 'ala istidamatihi dalilun 'ala khulusi haqqihi fih. Tidak boleh dipaksanya dia untuk menjaga terus pernikahannya, itu menunjukkan bahwa dia punya hak penuh di situ. Dia punya hak penuh dalam pernikahan itu. Wa idza kana al-haqqu fin nikahi khalisan lil 'abdi, apabila hak seorang hamba sahaya dalam pernikahan itu penuh, sempurna, lam yujbar ala khalisi haqqihi fil mawdi'ain. Ya dia tidak boleh dipaksa untuk sesuatu yang menjadi hak sempurnanya dalam dua perkara. Ai fi istidamatihi wa ibtidai. Baik dalam mempertahankannya ataupun dalam memulai pernikahan. Kama annal hurra lamma kana nikahu haqqan khalisan lahu lam yujbar alaihi istidamatan wal ibtidaan. Ya seperti orang merdeka. Ketika pernikahan itu menjadi hak penuh untuk dia, maka tidak boleh dia dipaksa untuk eh, mempertahankannya atau untuk memulainya. Jadi yang di sini disebutkan adalah eh, dalil ilatnya. Jadi ilatnya itu sebenarnya khulusu haqqihi fin nikah. Ilat sebenarnya itu dia penuhnya hak dia, sempurnanya hak dia dalam pernikahan. Jadi nikah itu hak penuh seorang hamba sahaya. Dari mana kita tahu kalau nikah itu hak penuh seorang hamba sahaya? Karena hamba sahaya tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Seorang hamba sahaya punya hak untuk mentalak istrinya. Maka ini menunjukkan bahwa hak hamba sahaya dalam pernikahan itu penuh, sempurna, tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Maka ini seperti orang merdeka. Orang merdeka punya hak penuh dalam pernikahannya. Tidak boleh ada seseorang memaksa orang lain yang merdeka untuk mempertahankan pernikahannya. Pernikahan itu hak dia. Dia berhak untuk mengakhirinya. Tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Dia berhak mentalak istri. Itu hak dia. Maka sebagaimana ketika orang merdeka tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya, akhirnya makanya dia tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahannya, maka hamba saya juga demikian. Sebagaimana dia tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya,
dia juga tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahan dengan orang lain. Taib, alladhi yudhkar fil qiyas huna dalil al-illah. Yani syai'un yadullu ala al-illah. Wal illah khulusu al-haq fil nikah. Khulus al-haq fil nikah. هذا هو هذه هي العلة. أما لا يجبر العبد على استبقاء النكاح، لا يجبر العبد على استدامة النكاح، هذا ليس دليلا، ليس علة، وإنما شيء يدل على العلة وهو خلوص حقه في النكاح. Karena yang disebutkan di dalam qiyas itu adalah dalilul illah, maka qiyas itu menjadi qiyas dalalah. Qiyas itu menjadi qiyas dalalah. Bisa difahami ya? Atau masih pening? Masih bingung memahami atau sudah paham? Khalil Ustaz. Hah? Masih bingung Ustaz. Masih memusingkan? Antum ya ikhwah? نعم لو أستاذ. سمحتم تكرر Ustaz. نعم أستاذ. طيب لا أدري أنا أستطيع أن مم. مع الأسف أنا ما عندي شيء حتى أستطيع أن طيب لعلي أدخل هنا وأذهب إلى صفحة فارغة. طيب هنا أيوة أريد أذهب إلى الصفحة فاضية. لا يوجد. لا يوجد. طيب هنا سأكتب هنا آه، هنا يقال هكذا: طيب لا أدري كيف أكتب. أنا ما عندي قلم للكتابة، فالأحسن أنا أشرح مباشرة. طيب, disebutkan dalam kias itu, seorang hamba sahaya tidak boleh dipaksa untuk menjaga pernikahannya. Di sini bisa difahami, sampai sini paham ya? Seorang hamba sahaya tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Makanya dia boleh mentalak. Tidak ada masalah. Itu hak dia. Sampai sini paham ya? Ya, ya Mafhum Ustaz. ajib. Jibu. Antum ma'i atau lastum ma'i? Idza antum lastum ma'i falam falan tafhamu. Ma'i ya ikhwah? نعم يا أستاذ. نعم نعم أستاذ. أستاذ. طيب, al-'abdu la yujbaru ala istidamatin nikah. Jadi hamba sahaya itu
tidak bisa dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Kalau dia mau mentalak, ya nggak ada yang bisa melarangnya. Maka dia juga tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahan. Dia tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan si fulanah misalnya. Kenapa? Karena dia tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan nikahnya. Ini karenanya ini sepertinya ilat, padahal itu bukan ilat. Karena apa? Karena dia tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Ini sebenarnya bukan ilat. Ilatnya adalah khulusu haqqihi fin nikah. Dia punya hak penuh dalam pernikahannya. Itu sebenarnya ilatnya di sana. Sebenarnya ilatnya itu ini. Dia punya hak penuh untuk menikah, untuk pernikahannya. Dia punya hak penuh untuk pernikahannya. Inilah ilatnya. Tapi yang disebutkan di dalam qiyas itu bukan ilat ini, tapi sesuatu yang menunjukkan ilat ini, yaitu bahwa dia tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Ketika dia tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya, maknanya dia itu punya hak penuh untuk pernikahannya itu. Kalau dia sudah punya hak penuh untuk pernikahannya, berarti dia tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahannya. Paham nggak ini ya? Nggak paham ya? Atau gimana? Apa Kalau Ustaz? Paham Ustaz, sedikit. dikit. Baik. Bisakah kita mengubah kias dalalah ini menjadi kias illah? Bisa. Seperti dengan mengatakan gini, seorang hamba sahaya tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahan atau menikah dengan si fulanah. Ini maksudnya memulai pernikahan itu melakukan pernikahan ya. Seorang hamba sahaya tidak boleh dipaksa untuk melakukan pernikahan. Kenapa? Karena dia punya hak penuh dalam masalah pernikahan. Kalau kiasnya seperti ini, maka ini namanya kiasul illah. Karena yang disebutkan adalah illahnya. Dia punya hak penuh dalam pernikahan. Seperti al-hur. Seperti orang yang merdeka. Sebagaimana orang merdeka itu punya hak penuh dalam pernikahannya sehingga dia tidak boleh dipaksa untuk menikah. Maka al-abad yang punya hak penuh dalam pernikahan, dia juga tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahan atau untuk menikah. Ini kalau kiasnya seperti ini, maka jadinya kias apa? Kias illah. Ini jadinya kias illah. Kalau kita ingin ubah kias ini menjadi kias dalalah, yang kita sebutkan dalil illatnya. Dengan mengatakan, kita tidak boleh memaksa seorang hamba sahaya untuk menikah. Kenapa? Karena hamba sahaya itu tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Yang kita sebutkan saat ini adalah dalil illatnya. Seperti orang merdeka. Orang merdeka itu tidak boleh dipaksa untuk menikah. Karena apa? Karena orang merdeka itu tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Ini jadinya kias dalalah ini. Kenapa? Karena di situ tidak ada ilat yang disebutkan. Yang disebutkan di situ adalah dalilul illah, yaitu bahwa orang merdeka itu bahwa hamba sahaya itu tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Ini dalil illah. Ya. Ilatnya itu khulusu haqqihi fin nikah. Dia punya hak penuh dalam pernikahannya.
Apakah sudah bisa difahami atau masih sulit? Hmm. Coba Afri dilihatkan kameranya, dilihatkan siapa yang mendengarkan. Taib, Iqbal. Anta mawjud ya Iqbal. Naam Ustaz. Taib ya Iqbal. Uh, اذكر لنا قياسا آه، أو كرر لنا قياس العلة في هذه المسألة. قياس العلة، أنا ما أقول قياس الدلالة. كرر لنا قياس العلة في هذه المسألة. ولو باللغة الإندونيسية ما في إشكال. أهم شيء أنا أريد هل أنتم تفهمون؟ هل فهمتم أو لا؟ إقبال، أجب. يا إقبال أنت معي؟ إقبال، قبل قليل سمعنا صوتك، الآن ذهبت. طيب رضوان، أنت معي يا رضوان؟ Naam ya Ustaz. طيب كرر لنا قياس العلة في هذه المسألة. Eh, Qiyasul illah wa ولو mubasyarah. باللغة الإندونيسية، ولو باللغة Eh, الإندونيسية. مثل لنا قياس العلة في هذه المسألة. Qiyas illah itu kita mengkiaskan langsung ke ilahnya Ustaz. Iya, contohnya di sini coba. Coba contohkan. Tadi tak ulang, sudah beberapa kali tak ulang. Coba jadikan kias dalalah di sini sebagai jadi kias illah. Eh, Mislu ya seperti pemaksaan untuk menikah, memaksa anak kecil untuk menikah dengan Maaf, ilah sogiroh. al-abad saja, al-abad. Oh, al-abad. Al-abad dengan al-hur. Eh, al- Tidak boleh memaksa abad Ya. untuk menikah atau membatalkan pernikahan dengan kias sebagaimana orang yang merdeka tidak boleh dipaksa untuk menikah dan membatalkan pernikahan. Jadi kiasnya Ilatnya mana? ilahnya dilarang untuk memaksa. Eh, ما فهمته. apa itu? طيب من أو يحاول؟ أحاول. طيب من؟ محمد فرحان أسأل. محمد فرحان تفضل. Nah, qiyasul illah contohnya itu sebagaimana apa namanya anak kecil itu tidak boleh dipaksa untuk memberhentikan pernikahannya atau diminta untuk cerai sebagaimana eh, al-abad disatakan Iya. al-abad tidak boleh dipaksa untuk menceraikan istrinya sebagaimana ini ilahnya diambil dari sebagaimana tidak ada paksaan untuk abad untuk apa namanya melangsungkan pernikahan. Jadi nggak boleh maksa abad. الآن نحن في قياس العلة. أنا أريد حول هذا القياس إلى قياس العلة المذكور في الشرح، قياس الدلالة. أنا أطلب منك حول هذا القياس إلى قياس العلة. Jadi Yumkin jadikan muhawal kias Ustaz. yang disebutkan di sini jadi kias illah. Jadi yang disebutkan bukan dalilul illah, tapi yang disebutkan adalah illahnya. Bisa nggak?
يمكن أحاول Ustaz. Man? Ilham Ustaz. Ilham, tafadhal. Jadi kias illat ini ilahnya khulus hakihi fin nikah. Dia punya hak penuh atas Ya, pernikahannya. coba coba Se- coba susun kiasnya. Kiasnya Rasikan kiasnya. kiasnya hak penuh atas pernikahannya seperti orang merdeka, Ustaz. Ya, Ilham. Buat kias yang penuh dari awal sampai akhir dengan menyebutkan ilat itu. Coba. Oh, eh, tadi disebutkan Masalahnya apa sekarang? Kita ingin menentukan atau mengetahui hukum masalah apakah seorang hamba sahaya itu boleh dipaksa untuk menikah? Sekarang jadi jawab yes. Hanya kalau tidak yang boleh. Karena apa? Kias, tidak, sebutkan kiasnya. tidak boleh karena tidak boleh memaksanya untuk mempertahankannya. Ini menunjukkan Enggak, eh, enggak. Ana urid qiyasul illah. يا إخوة طيب أنا لأن الوقت ضيق الآن بقي 5 دقائق الآن أقول لكم yang disebutkan di dalam contoh di sini adalah qiyasud dalalah. Kenapa? Karena permasalahan yang sedang kita bahas adalah qiyasud dalalah. Jadi yang disebutkan adalah dalilul illahnya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah seorang hamba sahaya itu boleh dipaksa untuk menikah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Apa dalilnya? Kita bisa mengambil qiyasud dalalah ini. Karena hamba sahaya itu tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan pernikahannya. Makanya dia tidak boleh dipaksa untuk memulai pernikahannya. Kalau kiasnya seperti ini, ya, maka ini kias dalalah. Hamba sahaya di sini seperti al-hur, seperti orang merdeka. Jadi kalau kita menyebutkannya seperti ini narasi nikah, narasi kiasnya, ini namanya kias dalalah. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan kias ilahnya? Nggak usah kias dalalah ini kurang kuat. Kalau kita kepengen biar lebih kuat bagaimana? Jadikan kiasul illah. Bagaimana menjadikannya? Dengan menyebutkan ilatnya. Dengan mengatakan tidak boleh kita memaksa hamba sahaya untuk menikah. Kenapa? Karena hamba sahaya itu punya hak penuh atas pernikahannya. Khulusu haqqi fin nikah. Sekarang yang kita sebutkan adalah ilah ini. Karena hamba sahaya itu ya tidak punya hak penuh atas nikahnya. Makanya dia tidak boleh dipaksa untuk menikah. Ya, seperti orang merdeka atau seperti laki-laki merdeka. Jadi di sini hamba sahaya itu seperti laki-laki merdeka. Ilatnya apa? Dua-duanya punya hak penuh dalam pernikahan. Kalau qiyasud dalalah, hamba sahaya itu seperti orang merdeka. Kenapa? Karena tidak boleh dipaksa untuk mempertahankan nikahnya. Ini jadi qiyasud dalalah. Yang disebutkan apa? Dalilul illahnya, bukan illahnya. Sampai di sini masih paham? Bisa difahami? Atau masih? Mafhum, Ustaz. Mafhum, Ustaz. Ustaz. Bisa difahami ya? Mafhum. Syukran. Taib. Jadi qiyasud dalalah itu yang disebutkan adalah dalilul illah, sesuatu yang menunjukkan kepada illat. Ya. Adapun qiyasul illah yang disebutkan adalah illatnya langsung. Ya, saya ulangi lagi, kalau masalah yang saghirah, masalahnya itu bolehkah seseorang memaksa wanita yang masih perawan untuk menikahi seseorang? Jawabannya boleh, boleh. Kalau kita pakai qiyasud dalalah, maka kiasnya seperti ini. Karena wanita perawan itu seperti anak kecil. Wanita perawan itu seperti anak kecil. Ilatnya apa? Ilatnya adalah tidak dipertimbangkan keridhaannya.
Afwan, ini kalau kiasu dalalahnya karena eh, di sini disebutkan tadi karena boleh menikahkannya dalam keadaan dia diam. Ya, ini kalau dalalahnya seperti itu. Wanita perawan boleh dipaksa untuk menikah sebagaimana wanita yang masih kecil boleh dipaksa untuk menikah. Ilatnya apa? Ilatnya adalah tidak dipertimbangkan keridhaannya. Keridhaannya tidak dipertimbangkan. Ini kalau kita sebutkan ilat